Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Komunikasi. Mau bahas apa lagi kita ini? Ngobrol apa kita ini? Ini tergantung dari host sebenarnya. Iya. Nah, ada ndak ini yang bisa diobrolin ini? Ini Kira-kira? sudah berapa sesi sih ini? 4-5 ya, berapa? Kayaknya sudah Kelima kayaknya. habis konsep kayaknya kita ini. Ada Enggak ndak lah, kira-kira selalu ada yang bisa perbincangan. diobrolkan? Kalau Mas Imran, apa yang paling meresahkan hari-hari ini? Yang menurut Anda menghabiskan banyak waktu dan tidak ada progres. Artinya dicerita. Tidak ada apa Dicerita namanya. saja. Dicerita saja tidak ada apa namanya. Dicerita tidak dikerja. Ya, dicerita tidak dikerja. Kalau saya sih ya berhubungan dengan era sekarang ya, maksudnya yang biasa distilahkan gadget lah, gitu ya. Itu yang apa namanya? Yang meresahkan ya. Yang meresahkan. Keberadaan. HP. Dan itu secara pribadi juga kan terkadang itu kita tidak bisa kontrol. Mau disimpan. Sayang. Barang bagus. Itu. Agak berat sebenarnya itu karena Ya. kita apa ya? Bahasanya itu kan kita native digital memang. Iya betul. Kita sejak lahir Memang sudah sudah. ada digital. Nah, itu dia. Dan Apalagi generasi setelah ini ya. Dan saya pernah melihat satu tayangan video yang salah satu tokoh politik di Indonesia itu ditanya. Kira-kira pertanyaannya kalau nggak salah, waktu yang paling banyak menghabiskan. Dia bertanya, dia jawab bahwa di HP karena seluruhnya ada di HP itu alasannya. Iya. Tetapi memang kan ini gadget ini kan ibaratnya kalau kita nggak punya tujuan sebenarnya lebih baik nggak usah. Nah, betul. Ada yang bilang ibarat apa pedang bermata dua, ada yang bilang ibarat dua sisi mata koin. Oh, iya. Banyak lah istilahnya kan. Banyak lah istilahnya. Tapi soal ini mungkin akan kembali ke pertanyaan secara personal individual kita soal kita di sisi lain mungkin kita akan mengatakan bahwa penggunaan HP ada manfaatnya, ya ada. Betul. Tetapi kita juga harus introspeksi diri, jangan karena pembenaran itu sehingga kemudian kita lalai kan, dilalaikan oleh karena kita ini ada manfaatnya. Begitu ditimbang-timbang manfaatnya ternyata tidak ada manfaatnya. Iya, saya mau masuk itu. Kayaknya menarik kalau Iya. diskusi soal Jadi ngobrol HP. santai. Iya, ngobrolnya kan ngobrol santai. Mungkin yang paling relate dengan isu tadi bahwa kita disibukkan dengan HP itu bagi saya mungkin ini ya, media sosial mungkin. Iya betul. Ya, Media betul, sosial betul. karena Itu yang paling hampir separuh mungkin dari waktu kita itu, bahkan ada yang pernah meneliti 8 sampai 10 jam itu waktu kita itu habis di media sosial. Iya, di salah satu merek itu kan dia punya itu kalkulasi dia. Kalau dia dipegang misalnya atau Ini dia punya ndak ini punya? Oh enggak. Ini punya ini. Oh punya. Punya dia. Iya. Kesehatan digital. Oh iya ada semua ada, tapi ada yang satu ya. Dia akan memberitahu secara notif dalam sepekan itu ya. Oh iya. Dalam Ada memang notifikasi khususnya. notifikasi Berarti sebelumnya di setup dulu bahwa media sosial sekian nih. saya tidak tahu apakah memang dia secara otomatis seluruh penggunaan tanpa setupnya. Saya tapi itu ada. Ya, jadi kita mungkin itu tujuannya supaya kita introspeksi diri lah. Iya. Artinya ada yang mengingatkan gitu Ada ya. yang mengingatkan. Jadi alarm kita, waktumu ini habis di medsos ini. Tapi Imran pernah ndak rasakan bahwa hubungan kalau ibarat orang ini, hubungan dengan medsos itu sudah sampai taraf yang toksik bahasa anak sekarang itu, artinya sudah racun gitu. Pernah ndak rasa? Ada gejala-gejala, misalnya kayak susah fokus, gampang teralihkan, itu sama ya, gampang teralihkan dan susah fokus. Ini sebenarnya soal pengakuan diri. Iya, kelelahan batin, Iya. Tidak merasa ada hal kekurangan yang waktu. Pernah ndak rasa itu? Kalau dibilang pernah sih pernah ya. Dalam artian Atau mungkin kan Sering. saya juga ya. Tergantung keadaan kondisi pribadi ya. Ya, mungkin kalau moodnya bagus. Iya, kalau moodnya mungkin bagus dalam sehari misalnya kan apa namanya? Kan ada jeda-jeda itu bagi kita, misalnya yang Islam ini kan sholat 5 waktu. Jadi ada jeda. Berarti itu saya jedanya itu. Tidak. Bukan hanya itu, maksudnya kan kalau Sholat mood ini 5 kan, waktu, ya, Mas. sholat 5 waktu kan. Itu mungkin 5 menit atau 10 menit paling. 10. Tidak, kalau dari rumah kan misalnya atau dari kos ke jalan itu kan butuh perjalanan. Jadi kurang lebih jam-jam 1 lah lagi. Kan sebenarnya Kecuali kalau dia bawa itu HP. Tapi pertanyaanku, pernah ndak rasa itu? Atau kalau memang pernah, gimana kondisinya gitu? Apakah pernah sampai kayak galau sekali kayak
kayaknya saya ini tidak berguna sekali hidup. Pernah rasa ada seperti itu perasaan. Kalau pernah sih pernah ya. Pernah. Saya biasa berpikir itu pas ini baru saya kan saya jujur Pada ya saat umur sudah tidak saya kan pakai gadget itu atau sebut Android ya. Iya, ya. Itu pertama kali saya memang pas mahasiswa, Bin. Karena kan kita kan nyantri dulu kan. ya itulah tadi disampaikan sama Agung, kita lahir itu sudah memang Ya, sudah. itu. Itu maksudnya lahir karena dulu waktu kita lahir maksudnya secara zahiriah Iya, itu memang belum ada, Ah. tidak secanggih sekarang. Nah, jadi pas mahasiswa pakai itu. Saya kan kayak masih lah masa-masa transisi dari remaja lebih dewasa gitu ya. Ada namanya Mobile Legend, pokoknya banyak lah. Ada Pernah main game, itu, pernah main. ada Facebook, ada Instagram. Pernah main game? Bahkan itu yang merusak HP ku yang pertama. Oh, gara-gara game. Dikala saya langsung banting selesai hitam. Oh, gitu. Ah, di situ saya mulai sadar bahwa memakai handphone ini setelah saya mendengar-dengar dan membaca artikel apa sih fungsi handphone tuh. Di situ saya mencari tahu. Nah, kalau ke medsos, kita cerita medsos misalnya, Iya. perasaan terburuk bermain medsos, kondisi seperti apa? Kalau kayak saya tadi kan yang cerita itu, kalau saya pribadi ya, Iya. pernah merasa bahwa itu tadi yang saya sampaikan, kayak kok hidup saya kayak tidak berharga sekali begitu. Apalagi kalau startnya main HP itu dari subuh Betul, sampai dari subuh biasa, maghrib malah. apalagi misalnya kondisinya mendukung, lagi hujan apa, memang tidak ada alasan untuk tidak tinggal di kos atau di rumah. Jadi scroll itu, bahkan ini yang paling sering saya rasakan. Habis sholat isya misalnya. Iya. Itu bahkan sambil duduk cengke-cengke itu, Iya, orang iya, bilang, belum makan malam biasa, Iya. itu scroll Ternyata sampai, sudah. jam 10 belum pakai makan. Iya, betul. Sudah makan, lanjut lagi, baring lagi. Itu sampai lagi pekat mata itu. Jadi kadang di akhir-akhir itu, kok kayak tidak ada sama sekali kegiatanku yang bermanfaat gitu. Pernah merasa begitu? Kalau saya sih, kalau akhir-akhir ini ya, saya merasakan itu kalau habis, karena akhir-akhir ini saya jarang tidur di bawah jam 12. Kecuali kalau pulang kampung, karena ada Apa itu? Menghafal atau? bukan menghafal. Berpikir dengan apa namanya, scroll reels di Kan Instagram. itu pilang-pilang apa ya namanya? Iya, Kalau tasbih. Ya, kalau tasbih tasbih itu itu kan mungkin. subhanallah. Kalau mungkin subhanallah, sama sebenarnya dari atas ke bawah kan. gitu. Subhanallah. Iya, Beda ya? dia ke atas. Oh gitu ya. Nah, Kalau tasbih kan dari atas ke bawah kan? Iya. Nah, kalau di scroll dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ke atas. Itu biasa saya kan kalau kan misalnya nih ngopi sama teman-teman gitu, ngopi. Setelah itu kan pulang misalnya jam 11 jam 12. Kalau kan perjalanan saya itu kurang lebih 40 menitan sampai tempat. Sampai di sana itu selesai siap-siap untuk tidur, scroll gitu. Biasa itu pas selesai buka waktu, jam 2, setengah 3 nih. Nah itu terkadang maksudnya itu yang membuat akhir-akhir ini saya berpikir ini waktu habis gitu ya, untuk medsos saja ya. Berarti perasaan yang muncul itu Perasaan bersalah mungkin. perasaan bersalah, perasaan tidak berdaya terhadap Berdaya, tidak Maksudnya berguna. kenapa kayak kita ini di setir gitu, kayak di betul. apa ya, Dikendalikan ya. Dikendalikan, gitu sama betul. Bukan kita yang medsos. mengendalikan. Harusnya kan ini kan fasilitas yang diberikan kalau kita misalnya mau Memudahkan. ya mau menginspirasi atau mau berteman dengan orang-orang yang jauh gitu dari sekitar kita, itu kan bisa melalui medsos, Facebook, Instagram dan sebagainya kan. Tapi itu kan terkadang yang membuat kita ini istilahnya mungkin lalai atau lalai dari waktunya kita ini yang harusnya mungkin dipakai membaca atau dipakai kalau kita mengaji misalnya dan sebagainya. Kalau hari ini kira-kira berapa jam penggunaan medsos? Untuk hari ini saja, untuk hari ini. Untuk hari ini karena saya tadi pagi tes ya, makanya akhir-akhir ini saya juga belajar. Pokoknya kalau habis bangun subuh itu saya cas HP saja. Nanti mungkin jam-jam 10 atau menjelang zuhur baru saya buka. Itu media sosial. Jadi kalau Sudah ada manajemen diri ya? ya itu baru dibangun sekarang ya, karena mungkin Habit. ya Mudah-mudahan kuat godaan. iya, karena kan baru kita sadar nih bahwa akhir-akhir ini juga saya sering dengar video-video pendek video-video motivasi soal medsos gitu ya. Itu sebenarnya jadi alasan pembenaran kita menggunakan medsos karena kita ingin mendengar Iya, video-video. Kalau saya mau tanya, kalau kondisi terburuk, Ari, pernah main media sosial itu, perasaan apa yang pernah muncul? Perasaan buruk itu menggunakan media sosial yang paling sebenarnya sama.
kayak hampa gitu. Iya. Tidak ada produktivitas. Sebenarnya lebih pada produktivitas ya, karena oke, itu tadi saya bilang bahwa kadangkala kita ada pembenaran tersendiri dalam menggunakan medsos, sehingga kita, di medsos ini kan kita dapat manfaat apa kan? Kita melihat ustadz-ustadz potongan-potongan. Pembenaran-pembenaran itu yang membuat kita candu, Betul. betul candu. Dan pada kondisi di mana saya merasa sakit, saya kadang istilahkan kondisi di mana saya sakit dalam penggunaan medsos. Karena kenapa? Kena mental. Kena mental, apalah istilahnya. Misalnya kalau saya aktifkan notifikasinya ya, Iya. begitu ada notifikasi muncul, itu langsung begini secara refleks. Iya, refleks. Dan itu bagi saya penyakit. Maksudnya sudah di taraf itu. Kok kenapa saya enggak tahan dulu, biarkan dulu notifikasinya, nanti sekalian dicek semua. Sebenarnya itu bukan penyakit. Jadi ini tadi Itu saya memaknai itu sebagai saya satu cerita penyakit. tadi kan sebelum kita ini take video di film dokumenternya Netflix itu yang The Social The Social Dilemma itu. Jadi memang algoritmanya itu media sosial khususnya itu memang di set up sedemikian rupa supaya betul-betul menyerupai dunia nyata. Jadi kalau ada interaksi di dunia maya itu alam bawah sadar kita merespon bahwa temanmu misalnya atau ada chatnya teman kenanganmu. Jadi seakan-akan nyata. Iya. Padahal tidak nyata. Ini semua kerja mesin. Iya. Dan itu saya lanjut ya. Itu saya memaknai sebagai satu penyakit. Yeah. Misalnya yang paling parah ya soal mengganggu kualitas ibadah lah. Misalnya kalau kita bawa HP ke masjid dan kita lupa atau tidak sampai nonaktifkan atau misalnya datanya. Begitu kita sholat, sementara sholat ada getar gitu. Getar, betul. Begitu kita sudah Assalamualaikum, langsung apa yang diambil? Bukan ini dikasih maju begini, tetapi ini dikasih mundur ambil HP. Saya kira tadi pas bergetar dibayangkan apa jawabannya ini? Tidak, itu respon kita begitu kita otomatis lebih, kita begitu refleks terhadap mengambil HP daripada berzikir. Itu yang menjadi satu semacam pengkerdilan kualitas, salah satu pengkerdilan kualitas ibadah. Nanti sudah dilihat baru kita semacam acting juga yang astagfirullah dan sebagainya. Nyata astagfirullah kayak itu ya. Iya, tapi ingatan kita tidak lagi fokus, tapi ingatan kita sudah di sini. Oh, kira-kira apa jawabannya sebentar. Nah, gitu. Itu menurut saya yang paling fatal lah, mengganggu konsentrasi dan hal yang paling juga yang saya rasakan itu adalah mengurangi kualitas misalnya kalau saya kira teman-teman semua penceramah ya. Penceramah. Ini di sisi lain memudahkan, tetapi di sisi lain juga mengkerdilkan kita punya kemampuan otak. Maksudnya dulu ketika mungkin di masa-masa mondok ya, setiap kali kita itu apa yang kita bicarakan itu adalah hasil daripada hafalan betul. Tapi sekarang begitu kita ceramah, apa yang muncul di layar artinya bisa diakses. Jadi kemampuan kita untuk menghafal satu dalil atau kemampuan kita untuk menghafal satu nasihat-nasihat itu tidak ada, menurun. Dan juga kadang malas karena bilang bisa jadi tulis di HP, bisa jadi akses dengan mudah, apalagi misalnya kalau di kota ya. Nanti bebannya mungkin ada kalau kita di kampung. Itu kan kadang-kadang nggak ada. Jadi terpaksa harus secara manual menghafal betul, menulis dan sebagainya. Itu menurut saya hari-hari ini yang kadang menghantui saya dan menganggap bahwa ini pengkerdilan dari cara seharusnya kan kita punya kemampuan otak lebih kan mengelola dan cara menggunakan secara efisien. Nah, saya kira itu catatan-catatan dari saya soal ada sebenarnya pertanyaan yang personal sebenarnya sifatnya tuh. Tapi tadi kan jawabannya Ari tadi ini lebih kepada yang produktivitas, soal otak. Itu mungkin sudah level di atas dasar lah tuh untuk orang mengevaluasi kesehariannya. Tapi yang hari-hari itu kalau kita lihat perbincangan soal toxic media sosial itu tema tentang membandingkan diri dengan orang. Pernah Imran rasakan itu, artinya dilihat di media sosial ini terutama kalau misalnya kayak teman-teman tak dulu satu circle tak, apalagi kan ini diakui atau tidak
saya semacam punya keyakinan bahwa orang itu bisa menerka temannya masing-masing, misalnya kayak saya bisa menerka kemampuan Imran, bisa menerka kemampuan Ari, sehingga kalau kita sudah berpisah dalam waktu tertentu dan lihat teman ada pencapaian apapun itu, kita pasti bertanya, "Ih, kok bisa ya Imran begitu, padahal Dulu begitu. dulu enggak sih kayaknya." Iya. Pernah enggak ada perasaan-perasaan, artinya akhirnya kita jadi inferior, jadi minder, jadi ya bahkan yang lebih parah, kayaknya memang tidak bisa maka saya, atau bahkan mungkin yang lebih fatal, frustasi dan Iya betul. bisa jadi ingin mengakhiri diri kalau memang merasa kayaknya tidak ada sekali mengguna-guna aku misalnya, toh Betul. tidak menutup kemungkinan. Pernah enggak Imran rasakan itu? Kalau saya gimana ya? Mau dibilang pernah juga, nggak bisa saya katakan pernah ya. Karena saya jujur ya, kalau misalnya kayak bicara nggak bergaul gitu atau siapapun itu, sahabat kah disebut sahabat kan biasa sahabat dekat sekali. Iya. Sahabat, teman, Kalau kerabat. sahabat itu pernah tidur Ya, 3 malam. mungkin. Saya itu maksudnya saya tidak pernah membandingkan soal kapasitasku. Karena saya punya kayak dulu kan mengajarkan bahwa apa yang mungkin orang tahu bisa jadi belum waktunya kau tahu. Jadi kalau saya melihat misalnya Agung ada kelebihan yang saya tidak ada sama saya bilang, oh bisa jadi nanti Ada juga. iya begitulah istilahnya, mungkin ada gitu atau nanti akan dijawab oleh waktu. Makanya kan pernah kan di pertemuan pertama kita kalau tidak salah ya bincang Pertemuan lalu. ya itu kan saya pernah mengatakan bahwa soal kapasitas atau ilmu yang masuk ke diri pribadi itu prinsip saya menunggu waktu saja. Saya kalau misalnya tidak bisa pahami hari ini, mungkin saya yakin besok atau lusa atau kapanpun. Intinya kalau sesuatu itu saya mau pahami, ada waktunya. Ya saya itu akan mungkin memahami. soal kapasitas, soal pencapaian Iya. yang non material. Betul, Iya. betul. Tetapi kalau mungkin pertanyaannya Agung diarahkan kepada material, misalnya dulu miskin misalnya. paling tidak perasaan kita, paling tidak bahwa ada perasaan cemburu bahwa tahu wah. Iya tahu. Artinya kita juga sebenarnya mengukur diri bahwa Sebenarnya bisa kah kayaknya seperti dia deh. tapi kenapa Tapi dia kenapa dia bisa saya tidak gitu? Pernah ada perasaan gitu. Bagaimana Kalau tadi kan mungkin yang kan ada sebenarnya 2 bagian yang saya sampaikan. Iya. Yang pertama ini kan non material? relasi nyata kita kan, bahwa Iya, iya, kita bisa mengukur kemampuan orang dan memposisikan diri di mana level kita terhadap semua teman-teman toh. Iya. Kemudian interaksi kita di media sosial setelah misalnya setahun berpisah, kemudian posting sudah pakai jas memimpin rapat atau apa. Kan pernah atau paling tidak pernah ada perasaan muncul bahwa ada detakan tak. Oh, gimana ya? Kalau bilang merasa kayak cemburu, tetaplah maksudnya prestasinya teman Betul, itu. betul. Kalau kecemburuan itu bisa saya sebut itu sebagai kayak fitrah kita sebagai manusia. Dan itu baik kalau Nah, dan itu baik kan artinya cemburu dalam kebaikan. prestasinya hal kebaikan itu kan. Atau misalnya saya Tapi kalau soal kepikiran materi saya gimana ya? Kalau Enggak juga kayak ya? orangnya masih santai saya. Oh. Soal misalnya memang misalnya sekarang level makamnya antum yang sudah beda. gitu ya. berarti bisa jadi memang relasinya Imran dengan media sosial mungkin saat ini masih sehat. Iya. Karena diantara evaluasi terbesarnya orang bermedia sosial itu soal mentalnya, kondisi psikisnya. Karena diantara yang paling berpengaruh itu membandingkan diri dengan orang lain, sehingga salah satu semacam efeknya itu Iya, betul. kita mencoba juga menampilkan yang terbaik gitu. Iya. Toh? Mungkin salah satu yang paling contoh konkret soal pasangan. Iya, iya. Nah, Kan sekarang itu lagi dengan alasannya tren bahwa kita berdakwah dengan pacaran halal Iya, misalnya, iya. sehingga Iya. bebas begitu dia sudah menikah tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan apa yang dia bayangkan, dia dilihat di video, selalu ada ilusinasi begitu ya. Oh, andaikan saya menikah dengan dia misalnya dan sebagainya. Itu mungkin juga masuk ya sebagai Iya, termasuk itu bahwa angan-angan kita itu menjadi jauh karena kemungkinan itu yang dulunya jauh dan tidak mungkin sekarang mungkin. Misalnya kalau kayak artis tuh, orang bilang, contoh misalnya orang yang masih pacaran Iya, misalnya, betul. bisa nggak kira-kira saya pacarin artis? Kalau dulu mungkin enggak, karena perlu ke Jakarta, perlu ke mana gitu kan. Iya. Sekarang ada Instagram, ada sosial medianya, sisa di DM. dia mau nggak? Sisa butuh Betul. teknik-teknik komunikasi yang persuasif saja bisa dapat dia.
Iya, iya. Gimana kira-kira? Kalau saya jujur ya secara pribadi kalau selama menggunakan medsos itu saya tidak pernah misalnya kayak membandingkan cemburu dengan orang soal materi kah atau Berarti masih soal sehat Mas, ini. sehat, berpasangan. Jujur maksudnya saya secara pribadi itu ya santai saja. Kalau misalnya ada orang kayak ini baru-baru ini sebelum kita take video kan ada teman yang baru menikah tuh. Nah, dan Bagaimana kebetulan perasaan? ini kan kebetulan ini perempuan Langsung kan ada nanya, ya tidak kebetulan ini perempuan kan kenal dan pernah ya dia saya punya niat baik ke dia. Ya, ada story-nya. Bagaimana tuh niat baiknya? Niat baiknya mau melamar kan. Tapi tidak jadi. Tapi tidak jadi karena mungkin bukan jadi. Saya lihat Bisa nanti story-nya dengan didengar ini. enggak apa-apa. Say hi, say hi. Iya, Hi. Jadi kenangan mantan. Jadi apa namanya? Saya lihat ya Alhamdulillah. saya santai saja. Malah saya bersyukur kalau yang saya tahu bahwa oh laki-laki ini Karena ada yang baik selamatkan. dan ya seperti itu jujur karena yang saya menurut saya berbahaya itu kalau di media sosial yang mengumbar-ngumbar kayak apa namanya Aib. aib-aib gitu pacaran baru belum hal dan sebagainya saya risih gitu ya. Malah saya berpikir dan kalau misalnya ada yang mesra dengan pasangannya yang halal justru saya bahagia pun kalau misalnya soal cemburu karena mungkin kita tidak seperti itulah dengan pasangan misalnya nah itu lain cerita soal cemburu itu kan ini kan hal baik sisa dicari lah atau bagaimana kalau saya sih santai mana kalau baiknya? saya begitu iya Kalau begitu. udah cukup satu kan bisa ditambah. Iya, contoh juga. Kalau Ari gimana kalau Ari? Soal membandingkan, kan semua orang sebenarnya ada kecenderungannya Iya, masing-masing. iya. Betul. Nah, kalau kecenderungan saya mungkin akan berbeda ya dengan secara ini. Saya sebenarnya kalau soal kekayaan itu saya tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu terobsesi walaupun pengen jadi kaya. Iya, betul. Tapi kalau Saya juga melihat, pengen, saya juga. Iya. Pengen. Tetapi kalau ya kalau melihat misalnya orang apa namanya orang pamer kekayaan itu kayak Biasa, Ji. semacam biasa karena saya beranggapan oh itu tidak layak sebenarnya di hal-hal seperti itu dipamerkan, apalagi misalnya sekarang ada orang tiba-tiba kaya mendadak atau disetting untuk menjadi kaya, itu kan semua Iya, iya. setup. Nah, yang kadang saya biasa iri ya kalau misalnya lihat, maksudnya di sisi lain iri, di sisi lain juga berdoa. Misalnya ada orang yang misalnya dalam hal teknis, misalnya kalau ada orang yang punya teknologi baru dan kita belum tahu teknologi itu, di situ kadang ada kecemburuan. Kecemburuannya mungkin kenapa saya belum memiliki ya sedangkan dia sudah punya. Dia update terus soal teknologi, kita belum. Yang kedua, kalau saya itu kadang juga cemburu dengan orang-orang yang update story-nya misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri. Itu menurut saya soal perbandingan, soal tadi Membandingkan diri ya. membandingkan diri, oh kenapa dia sudah bisa, walaupun saya harus mengukur kemampuan pribadi juga dan soal relasi. Saya selalu berpikir positif, mungkin ada amalnya yang jauh lebih baik sehingga dia bisa jauh berjalan ke sana. Apa yang kita lihat ini kan hanya kulit-kulitnya, seperti dulu yang kita sampaikan, kalau mungkin dia memberi 100, mungkin dompetnya masih ada 1 juta. Iya. Nah gitu. Yang yang kedua. Yang ketiga soal kapasitas keilmuan. Kadang saya dilema, misalnya lagi dengar ceramah ustadz ya, kan sekarang ustadz itu pada show up kan untuk Atau influencer. atau mereka menampilkan misalnya dakwah-dakwah yang secara kapasitas memang sangat mumpuni, itu ada kecemburuan tersendiri. Saya sampai bertanya, kok kenapa bisa dia mendapatkan ilmu? Apalagi kalau usianya belum terlalu tua. Iya, apalagi memang secara mestinya ilmu itu baru kita temukan. Walaupun banyak sekali media untuk kita, instrumen untuk kita mendapat ilmu, tetapi itu ilmu yang disampaikan itu baru. Dan soal pengaruh dia menginfluencing orang atau mendelivery ke orang itu satu satu keahlian tersendiri. Itu kadang juga menjadi perbandingan, kok kenapa dia bisa, Kenapa jago sekali ini orang, iya, kenapa kenapa makan jago ini sekali orang. orang, apalagi kan enggak banyak orang show up seperti Iya, itu kan iya. dengan kapasitas. Kan ada orang yang sekali show up itu langsung dihantam badai mati kan. Dia show up, tapi semakin dia ini semakin misalnya umat semakin menggandrungi. Itu yang kadang menjadi mungkin evaluasi juga ya, sekaligus membandingkan diri saya dengan, sebenarnya yang paling besar cuma di 3 poin tadi, di 3 poin soal teknologi, soal orang jalan-jalan ke luar negeri misalnya, walaupun sekarang sudah bisa apa yang dia
video itu sudah kita bisa saksikan, tetapi secara perasaan kita juga ingin menikmati hal yang sama. Nah, itu yang kadang membuat. Sekarang enak sekali kalau mau jalan-jalan sisa buka Google Earth. Iya, Iya. lihat gitu Jalan. kan. Apalagi kalau ada influencer yang memang sedia Iya. memvideo setiap momen-momen, setiap negara, misalnya di Iya. Dubai lah misalnya, Turki misalnya, Qatar misalnya kan, itu asik. Itu sih di 3 yang kadang saya membuat terbebani sendiri. Iya. Betul. Kalau saya soal yang tadi itu yang kayak jalan-jalan ke luar negeri itu, Tertarik juga. Tertarik juga? tertariknya itu ya jelas tertarik Iya. ya. Tapi kalau Siapa kayak, nggak mau jalan-jalan ya? iya, Iya. kalau kayak membandingkan, saya teringat selalu pesan yang saya punya, kayak apapun yang kau inginkan itu niatkan. Iya. Atau biasa istilahkan orang itu kayak yang kita kemarin jalan-jalan ke apa namanya? Kasih afirmasi. Iya, jadi kan Jalan-jalan yang bilang ya disolawati saja. itu juga Kurang lebih seperti salah itu. satu kebiasaan Iya. saya kalau misalnya lihat lihat barang tapi harganya wow gitu. Dipegang-pegang dulu lah. Begitu, Allahumma shalli ala Muhammad. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kayak Kalau sama- kalau istri, calon istri bisa dari salawat begitu. lain-lain. Enggak, dilihat di istikharah itu bedanya. Dia ditempelin juga salawat juga. lain cerita itu. Lihat istikharah gitu. Iya. Kalau dia benda hidup ya. Iya. Kalau dia benda mati kan enggak masalah. Bisa Bukan- dipegang ya kalau benda mati ya. Iya, benda mati bisa dipegang, atau misalnya kalau ada orang ke negaranya, jangan sungkan untuk minta SMS dia kalau atau DM bila minta tolong dong didoakan juga. Misalnya ada teman di Mekah misalnya, Iya, kalau iya. tiba-tiba jalan ke umroh kan, minta tolong didoakan, siapa tahu begitu didoa diijabah. Kan penuh keajaiban di sana kan. Betul, betul. Nah, betul. Kita enggak tahu. Terijabah doa. Nah, siapa tahu harga sekarang yang 49 untuk naik haji itu kan. Mahal ya nak ya. Mahal. Tiba-tiba misalnya ada satu momen di mana kita beruntung dan semua Rezeki kita. rezeki dan kita bisa jalan-jalan tanpa ada pengeluaran yang besar gitu. Oke, back to the topic soal media sosial ya. Iya. Kalau teman-teman ini motif awalnya itu bermain media sosial apa? Artinya ini kita mau coba mengukur sejauh apa produktivitas kita di hadapan media sosial. Jangan-jangan yang seperti dibilang Ari tadi hanya pembenaran saja bahwa dengan bermedia Iya. sosial kita bisa lihat hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang motivatif. Ternyata itu pelarian karena memang kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya planning tertentu, tidak punya ya begitulah. Nanda. Kalau saya secara pribadi ya, kan pertama itu saya gunakan Facebook. Facebook. Kalau saya tidak salah ingat itu kalau sudah SMP ya ada nih. Ada Itu ya. yang Nokia X2 kan. Tapi itu HP-nya teman saya pakai. Karena kan saya dilarang pakai HP. Canggih itu hari X2. Iya, dan ibu orang tua kan tidak mau belikan toh. Iya. Saya orangnya maksudnya taat saja. Tidak sama memaksa orang tua ya. tidak memaksa. Kalau saya dibelikan ya saya terima, kalau Tidak memaksa tapi menangis. tidak juga. Jadi saya menikmati saja. Jadi kalau apa namanya, kalau ada HP-nya teman, pokoknya dipakai. kan dulu kan Facebook itu bisa dihafal Iya. nomor HP dan sandinya kan, jadi bisa pindah-pindah HP. Login betul. Seperti itu loginnya. Itu dan inspirasi pertama saya itu kan soal komunikasi. Maksudnya mudah berinteraksi dengan teman kalau libur kan. Kalau libur itu salah satunya, dan ya penyakit-penyakit apa namanya yang usia-usia remaja lah mau kenal dengan misalnya apa namanya Teman baru. dan sebagainya. Ya. Pokoknya cari begitu, itu Dan inspirasi pertama. seluruh temannya itu sekarang masih ada sampai sekarang. Ya masih ada karena Facebook saya itu dari kelas SMP tidak saya ganti. Namanya yang saya ubah kan karena mulai Miki juga ada inspirasi ganti-ganti nama dan sebagainya. Iya, iya. Itu sih niat awalnya saya, tapi seiring berjalannya waktu kan sudah kita ini sudah belajar jadi mahasiswa, melihat media sosial ini yang orang memberikan inspirasi, berbagi ilmu, ya terinspirasi untuk begitu juga. Jadi saya selama hal-hal baik itu selalu saya niatkan harus begitu. Sama Tadi termasuk cari teman, berbagi, Iya. inspirasi. Inspirasi. Kalau ada apa motivasinya media sosial? Yang paling radikal sebenarnya Mau mau tenar tapi tidak tenar-tenar. Nah, ini masalahnya. populer ya. Ya mau populer tapi tidak populer followers begitu saja. Dan itu yang membuat saya sebenarnya tidak juga sakit hati, tetapi itu menjadi
saya kadang mengatakan Udah sakit bahwa hati tapi sakit kepala ini. Iya. Kenapa ini orang gampang sekali viral kita Iya. ini berkualitas konten dan viral-viral. di situ kemudian saya berpikir bahwa ada saatnya memang kita harus kembali kepada nasihat klasik soal memperbaharui niat. Iya, iya. Iya, Itu yang menurut saya, walaupun itu dulu kan perbaharui niat itu kadang angin lalu kan saja. Tapi begitu ada evaluasi, memang apa tujuannya itu yang Betul. menjadi utama. Dulu karena selalu ada pembenaran kan, kita mengatakan wah ini kan bagus dan sebagainya. Tetapi misalnya ada tujuan yang tidak tercapai, tidak masalah sebenarnya itu tujuannya bagus. Tetapi memang ada saat dimana kita memang diberikan pelajaran untuk menanggapi hal-hal tersebut. Ya kembali ke nasihat klasik perbaharui niat. Apa sebenarnya yang kita mau Tujuannya. bagi, apa yang sebenarnya sehingga orang bisa memberikan atensi yang Iya. lebih dengan kita. Ini juga kadang yang harus kita perbaharui, misalnya orang-orang yang atau teman-temannya misalnya, oh saya mau bermedia sosial karena menyebarkan dakwah. Saya bilang hati-hati juga. Hati-hati jangan sampai dilatar belakangi karena ingin tenar. Betul. Sehingga yang awalnya yang kita inginkan itu adalah Dakwah. dakwah hanya untuk Allah. Iya. Misalnya dakwah ini hanya diperuntukkan untuk Allah, begitu orang tolak, misalnya banyaklah hal-hal yang aneh yang kita Betul. yang kita lakukan. Misalnya kalau misalnya ada saatnya kita diberikan ujian dan dakwah kita misalnya dihantam sama orang-orang, apakah kita sanggup mengatakan bahwa saya tetap berjalan di jalan Allah misalnya? Iya. Nah, itu yang kadang menjadi Ujian juga ya. menjadi renungan. Dan di sisi lain juga kalau misalnya ini kan media sosial, saya sering mengatakan bahwa ini akan abadi kecuali kalau kiamat. Maksud saya platform yang kita pegang saat ini, kalaupun dia mati, tetapi dia tetap abadi. Maksudnya bahwa dia akan tetap ada. Artinya jejak digital ini akan panjang masanya. Kecuali ditutup ya. Ya kecuali ditutup atau mungkin ada misalnya zilzal ya atau ada gempa bumi yang mengharuskan seluruh satelit misalnya bermasalah, mungkin bisa jadi Bisa ya, jadi tetapi hilang. bisa jadi hilang. Tetapi kalau itu tidak, artinya ini orang akan kenang siapa kita 20 tahun yang lalu dan siapa kita 20 tahun yang akan datang. Nah, iya. Nah, ini berbicara soal jejak. Jejak itu kan tidak bisa dihapus. Dia kalau kenangan mungkin. Tapi biasanya kenangan yang paling dalam gitu, nggak bisa terlihat. Katanya kalau cinta itu diibaratkan genangan bahaya karena dia pasang surut. Ya, ya, ya. Saya kira itu yang saya kadang refleksikan karena saya ada satu pesan dari salah seorang tokoh yang saya sering ikuti adalah memang seharusnya dalam setiap momen itu kita ada waktu untuk berjeda, mengingat seluruh perjalanan hidup kita atau apa yang kita hari ini supaya kita bisa memperbarui. Karena kalau kita tidak punya waktu khusus untuk memikirkan itu, kita kadang-kadang terlalu berjauh, ternyata jauhnya kejauhan gitu. Tidak Semakin berdampak. kesini, semakin kesana. Nggak tahu arah. Itu karena tidak ada refleksi baru. Makanya satu lagi nih soal tadi kenapa saya bermedia sosial. Soal ini kan saya tidak punya HP, jadi media sosial itu Facebook. Dulu. Iya. Nah, Atau mungkin karena saya- hanya ingin mengikuti tren gitu. Teman-teman sudah pakai Facebook, saya juga pakai. Tidak, niat saya itu untuk menyimpan foto-foto. Makanya banyak di Facebook saya itu kan sekarang sudah berapa ribu itu foto-foto dari SMP. Itu saya privasi, dia bisa dipublikkan. Kan ada di situ. Iya, bisa betul. diatur. Untuk saya saja, untuk saya lihat. Dan hanya maksudnya Facebook dan Google yang bisa tahu. Iya, itu yang saja. bisa lihat. Itu salah satu anunya karena kan saya tidak punya HP untuk lihat foto-foto saya kan. Jadi kalau buka kalau saya buka Facebook di HP-nya teman kan Saya lihat kenangan. Ya lihat saya pernah Berarti buka memang misalnya. Begitu. Berarti memang Bapak ini kuat menyimpan kenangan ya. Kurang lebih seperti itulah. Dan sampai kenangan jadi genangan. Iya, benar. Berarti sejauh ini Imran sama Arinal di motivasinya tadi bermedia sosial sejauh ini ndak ada yang begitu Iya. kayak adiktif begitu sampai rusak, ndak, jadi Tidak. aman berarti ya. Masih terkontrol lah, toh. Iya, saya kira tadi itu poin pentingnya bahwa tidak saja media sosial tetapi seluruh kehidupan kita memang setiap waktunya harus dievaluasi.
ini mau kemana ini? Iya, betul. Tapi kalau topiknya misalnya soal media sosial, memang kita patut tanya, misalnya 5 jam atau bahkan sampai 10 jam itu kita bermain TikTok misalnya atau apa, ini apa tujuannya ini? Kalau kita jujur misalnya katakan mau belajar, back to the book, Iya. toh kembali ke Ya udah buku. bila kita share. Betul, sumber ilmu itu kan dua saja, buku dan guru, hanya itu. Jadi YouTube ini kan platform misalnya, TikTok ini instrumen saja, penambah saja. Tapi itu kalau kan terkadang juga potong-potongan. iya betul, itu dia. Kalau kita mau jujur belajar, cari video-video yang panjang yang sejam 2 jam, jangan cuman yang 15 menit. Ya, Yang betul. Hanya begitu-begitu. potong-potongan. Nah, kalau mau cari inspirasi juga, ya kembali lagi ditanya itu untuk apa itu? Apakah menghibur diri yang tidak ada kesibukan? Saya kemarin apa itu? sempat kepikiran ada satu quiz di TV itu mengenal tokoh-tokoh yang dikenal di Indonesia. Salah satu yang viral sekarang itu yang kamu nanya. Kamu nanya. Salah satu ibu yang ditanya ternyata tidak kenal. Nggak kenal. Iya, di situ saya Ini peserta kuis ya, Ibu? Iya, ini peserta kuis dan dia tampil di TV dan di situ saya mengatakan bahwa oh ada ya yang juga tidak kenal itu. tidak kenal dia sudah diberikan apa namanya, dia kan semacam disebutkan saja ciri-cirinya tapi tidak disebutkan namanya Kasih siapa. kasih clue. Iya, jadi ini kamu nanya kan, tapi dia pas. Saya di situ berpikir, maksudnya inspirasi yang saya dapat bahwa tidak semua juga memang harus ditahu walaupun kita juga sudah di. Nah, ini sebenarnya di atas. bisa jadi semacam penyakit kalau orang semacam punya justifikasi bahwa apa yang viral di media sosial harus itu ditahu. harus kita tahu, dan kalau kita tidak tahu Artinya kita ketinggalan. Nah, betul. Nah, itu kan kita punya ada pressure kan, ada tekan bahwa ketinggalan zaman Kak, bisanya tidak aku tahu misalnya itu yang kamu nanya, tidak aku tahu ada kejadian begini gitu. Itu kan sebenarnya penyakit. Tapi kalau kita punya pandangan yang lain bahwa oh iya ya, ternyata memang tidak semuanya perlu orang tahu dan tidak semuanya juga harus kita tahu, itu sehat. Tapi kalau sebaliknya, pemahaman orang bahwa kalau ada kejadian yang aneh, yang viral apa harus ditahu semua, sakitlah kita kan, kena mental kita. Karena terlalu banyak mau ditahu dan receh sekali. Receh. Tahu kamu nanya misalnya. Tapi saya itu yang viral itu dengar itu dari orang gitu. Iya. Nanti Makanya, baru dicari. baru misal Cari tahu kan? hanya sampai kalau kau anggap apa ini kayak misalnya kamu nanya ke dan sebagainya. Kemarin misalnya yang apa yang yang sakit apa itu? Siapa? Yang sempat dikritik sama Mas Ded. Yang mana itu yang Fajar siapa ya? Fajar Satboy. Itu kan juga orang juga justifikasi kalau nggak kenal dia kenapa bisa gitu kan. Itu memang sebenarnya sudah jadi penyakit. Jadi kalau saya kepikiran, malah sekarang ya kepikiran saya itu agak sedikit berjarak dengan medsos dan ingin kembali dengan face to face, kayaknya sepertinya lebih. Itu yang saya maksud banyak. tadi, kalau misalnya kan ini kalau kita mau uji lagi nih kayak sesi kemarin kan, video yang lalu itu soal buku kan. Kalau kita betul-betul mau engage dengan teman, kenapa kita tidak buat semacam list bahwa hari ini saya mau nelpon ini real. Iya, betul. Apalagi misalnya bisa video call, sama video call ini. Besok ini. Karena yang di media sosial itu yang sekedar komen atau kasih jempol dan seterusnya, menurut saya ini kesementaraan. Hanya sepintas lalu saja, bisa jadi dia menghancurkan juga kita. Tidak betul-betul jujur. Tapi kalau misalnya kita sempatkan waktu ini kan, memang dari awal niat kita ingin bersilaturahim, ingin nanya kabar, ingin ya memanjangkan umur dengan silaturahim, tanya, nelpon semenit, 2 menit, 5 menit. Itu lebih tadi sebenarnya kalau gitu. Saya teringat hari-hari ini soal hadis Nabi itu yang kalau mau panjang umurnya silaturahim. Ini jadi evaluasi sebenarnya di kita. Apakah dunia medsos ini bisa dijadikan anggap sebagai silaturahim? Betul. Apakah itu bisa jadi kategori bahwa itu bisa diklaim bahwa kita sedang bersilaturahim dengan orang? Ataukah dalam konteks hadis itu silaturahim itu ya kunjungan? Misalnya kalau budaya Arab itu, misalnya kalau ada beberapa teman saya orang Palestina dan sekitarnya, memang ada perbedaan dia dengan cara bergaul dia dengan kita.
saya semenjak berteman dengan beliau, setiap ada kegiatan-kegiatan apa dengan kegiatannya dia apa, dia kirim ke saya. Iya. Atau misalnya dia bertanya kabar, dan itu kelasnya sekolah doktor. Bukan orang-orang yang Bukan ece-ece. iya, bukanlah orang ecek-ecek, bukan teman. Iya. Saya kepikiran kalau dokter sekarang ada nggak, misalnya kita di dokter misalnya di kita ada nggak orang yang Mau nanya ke bawah. dia sudah besar begitu, dia sempatkan waktu untuk bertanya kabar, gimana kabar Aki dan sebagainya. Itu saya lihat perbedaan di situ. Jadi saya bilang saya terinspirasi juga, oh, kok bisanya ya dia dokter banyak urusannya, penyiar lagi misalnya, toh tiba-tiba maksudnya masih bersedia mengirim pesan ke saya yang notabene-nya ada level lah kalau saya. Nah itu saya bilang kualitas pertemanan itu saya belajar dari situ. Dia bertanya. Nah kalau di teman kita ya mungkin yang tanya kita mungkin hanya orang-orang yang sering kita temani ngopi gitu. Seperti itu. Itu yang kadang yang sering saya yang sering saya pikir kok Mungkin soal masuk gengsi ini soal mungkin. ini hadis Nabi soal silaturahim itu memperpanjang umur. Apa kita ini dengan DM teman sudah dianggap silaturahim, atau memang harus mengunjungi misalnya kunjungan misalnya Soalnya itu tinjauan komunikasi dakwah misalnya gimana itu ya. Soal itu apakah itu betul-betul silaturahim atau tidak ya. iya betul. Iya, tapi sebenarnya tadi itu kalau soal engage dengan teman itu memang lebih real kalau kita teleponan toh daripada, karena misalnya betapa banyak orang yang hampir setiap hari mungkin baku pasang story, misalnya lagi di warkop sama-sama selfie kemudian pasang di story baku tag, tapi ternyata tidak kenal temannya. Temanmu ini bagaimana kepribadiannya tidak tahu. Karena sekedar nongkrong datang selfie sudah itu sibuk sama HP masing-masing. Dia chattingan dengan temannya, kita juga chattingan. Tapi orang di luar itu mempersepsi bahwa misalnya Agung sama Imran akrab karena dilihat di media sosial tuh. Tapi pas ditanya, Imran gimana Agung? Ternyata tidak tahu. Ini contoh ya. Betul. Saya yakin Imran tas saya. Gimana Agung? Gimana Imran? Luar dalamnya. Allah luar dalam. Nah, itu maksud saya itu lebih real sebenarnya. Jadi kalau kita mau betul jujur, saya ini ya, karena sebelum kita tag ini sempat baca-baca beberapa referensi, lihat-lihat juga video dan seterusnya. Saya kayaknya mau berpikir kayaknya ditinggalkan saja ini barang-barang. Itu sampai se-ekstrim itu saya berpikir ya, tapi mungkin jalan tengahnya ya sisa diatur saja bagaimana porsinya toh. Iya. Tapi karena alasan-alasan itu sebenarnya saya punya alasan untuk meninggalkan karena bukan karena sakit hati, karena tidak pernah ada yang like postingan gitu. Iya betul. Kalau bicara itu kan jatuhnya nanti ke penyakit, sudah kasih penyakit. Tapi kalau misalnya niat-niat baik kita misalnya menyebar inspirasi, kadang nggak orang yang lihat. Itu juga pertanyaan juga itu. Apa kapasitas kita menyampaikan motivasi ke orang? Betul. Kadang sebenarnya diri tak dimotivasi, kemudian mau ditempatkan diri sebagai motivator. Iya. Ya kan? Iya betul. Itu sebenarnya kadang memang ideal pikirannya ini. Diri tak dimotivasi, nah disampaikan juga itu ke orang. Bagus itu, masih bagus kalau gitu. Tapi kalau misalnya tanpa sadar kita ngutip kalimat-kalimat bijak kemudian kita sampaikan ke orang, ternyata kita tidak paham itu dan tidak mampu melakukan itu yang lebih parah kan? Iya, kabur ramaktan. Nah ini bisa jadi. Ini juga ini lagi-lagi soal nasihat klasik. Kabur ramaktan ini, tapi sekarang diberdayakan gitu. Betul. Saya akhir-akhir ini emang sering kembali mencari tahu nasihat-nasihat yang klasik. Siapa tahu itu yang jadi obat lah. Jadi daripada kita mendapat dianggap modern padahal tidak dikerjakan. Lebih baik nasihat-nasihat klasik, misalnya guru kita di SD dulu, mungkin guru kita di pondok dulu. Kembali diingat-ingat kembali pesannya, karena kita sudah terlalu jenuh dengan banyak sekali. Kalau Imran ada ndak niat puasa media sosial? Kalau saya bukan puasa mungkin kategorinya ya. Tapi saya lebih mungkin mengatur saja. Kalau misalnya mau menginspirasi saja dari apa yang misalnya yang pernah dibaca gitu. Ya mungkin itu Mami, dan itu sekarang saya sudah belajar ini toh. Jadi konten kreator. Tidak belajar untuk memanajemen itu, sehingga porsi kembali ke book itu
lebih banyak porsinya. Atau ini ya, saya mau buat challenge. Berani ndak kita ini buat semacam pengakuan Iya. atau deklarasi ke teman-teman yang nonton, kalau masih ada yang nonton sampai detik ini, kita siap misalnya berpuasa media sosial 3 hari atau 1 pekan. Puasa media sosial itu maksudnya selama rentang waktu itu kita tidak bermain media sosial, dan kita mau lihat apa efeknya ke kehidupan tak. Nah, nanti bisa jadi konten selanjutnya itu. Ya, betul betul. Apa perbedaannya ya? Apa Saya perbedaannya? sebelum deklarasi saya sudah amalkan sebenarnya. Tapi enggak total kan? Enggak total. Artinya- Karena sampai artinya- 3 hari. Mungkin puasanya mungkin kalau ibarat kita puasa setengah hari mungkin, Ya, artinya puasa. Saya paling dikurangi akhir-akhir pekan-pekan ini mungkin sekitar 1 jam maksimal. sehari semalam. Iya, sehari semalam. Bahkan di HP saya yang utama itu sudah Nggak ada. sudah tidak ada Facebook, TikTok, Sisa WA ya? apa namanya Twitter. Ya, ya. Yang ada cuman tinggal WA. Ya, YouTube Masih. masih ya. Karena dia ikut memang kayaknya dia nanti. Iya, itu apa YouTube itu jadi apa dengar nasyid sambil kerja atau dengar nasyid sambil Iya, iya. membaca. Nah, efeknya besar ternyata. Iya. Saya sudah berapa halaman saya baca buku dan saya Anda usah merasa dilanjutkan dulu. Intinya itu dulu kan itu. challenge-nya. Berani ndak kita ini? Iya, boleh. Saya boleh lah. Harus berani. Mau bagaimanapun. Saya akhirnya juga merenung dan sadar. Ternyata Kalau saya makin kesini kapasitas kurang, buku juga tidak banyak. Kalau saya sebenarnya itu 3 hari itu tidak cukup. 3 hari cukup ya? Tidak cukup menurut saya. Nggak 1 cukup. minggu berarti ya. Tidak, harusnya 1 tahun. Woi, 1 tahun. Itu Resolusi 2023 berarti. Harusnya 1 tahun. Dan kita mau challenge tahun depan itu apa pengaruhnya begitu. Iya. Ya, kecuali mungkin yang punya kepentingan sebagai admin, tapi menurut saya bisa digunakan di laptop saja. Iya ya. Penjadwalan Di gitu. filter nih. Sekarang kan sudah enak ada Meta itu kan, ada Meta Iya. aplikasi Meta Bisa dan bisa dijadwalkan. dijadwalkan. Jadi kalau misalnya jadwalkan besok itu sudah bisa dikerja sekarang, besok nggak ada lagi. Sudah dijadwalkan, sudah terbit sendiri, Iya. orang komen sendiri. Ya, bisa itu. Nanti kita atur jadwal. Kita eksperimen dulu gimana Eksperimen 3 hari. Meriset rasanya, ya, meriset. gimana rasanya. Ini kan perlu kita eksperimen Iya, langsung di kehidupan kita supaya yang kita baca itu betul-betul real. Oh, ternyata iya, betul pengakuannya. Begitu aja yang kurasa kan. Supaya kita dikerja dulu ya. Artinya kita Dikerja, bergerak, kita berpikir. bercerita. Ya. Kerja bercerita ya. Ya, Kita bergerak, kita bercerita. itu mungkin ya. Iya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini teman-teman semua. Kita bersepakat dalam rentang waktu tertentu, nanti waktu tertentunya kita sampaikan berapa hari, 3 hari atau sepekan puasa media sosial. Dan kita lihat berapa notifikasi yang masuk. Jangan sampai tidak ada juga notifikasi yang masuk ya selama 1 tahun. Artinya kalau Saya tidak ada yang masuk, Nggak penting berarti ya. tinggalkan saja berarti ya. Bisa diatur saya porsinya. Betul tadi sudah sehat sebenarnya kalau 1 jam sehari kan. Sekedar ingin melihat perkembangan. Melihat kemarin karena apa namanya cuaca kan, lihat bagaimana perkembangan saudara-saudara yang terkena dampak genangan Iya, katanya kan. Iya. Sini tidak kena genangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Airnya langsung dari langit masuk WC. Wah, Malah masuk langsung ke dapur. Lain cerita itu. Mbak Ade kayaknya dia. berarti dari atas dia. Iya, langsung rahmat dia. Rahmat. Ditada oleh dapur dan WC. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.